Lalu kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan sistematik. Jadi ini adalah well planned, perencanaan yang sangat dilakukan sejak awal, bahkan hampir setahun yang menjelang pencoblosan terjadi mobilisasi lembaga-lembaga survei yang buktinya hampir semua lembaga survei tidak bisa menceritakan tentang sumber dananya, tapi itu diduga didanai oleh dana dari CSR BUMN. Dan kemudian mereka melakukan sebuah manipulasi survei dengan cara-cara di mana saya sebagai pengajar metodologi penelitian puluhan tahun, saya tahu betul bahwa metode samplingnya adalah manipulatif, yaitu dipersiapkan di wilayah tertentu dan ada orang-orang yang dipersiapkan untuk siapa responden yang bahkan di briefing bagaimana menjawab kuesioner yang sifatnya juga tertutup. Misalnya, sejak awal elektabilitas capres itu digiring pada endorsement dari presiden. Itu berganti-ganti memang, tapi menjelang beberapa bulan pemilihan akhirnya kemudian elektabilitas oleh para lembaga survei itu terarah pada satu nama. Jadi berganti nama sebelumnya, lalu kita tahu akhirnya nama 02 itu. Nah, ada lagi cawapres pun sebenarnya bersekian nama elektabilitas dimunculkan, tapi ketika sudah terjadi atau menjelang keterpilihan di MK itu, nama itu kemudian lembaga-lembaga survei memframing dan menggiring akhirnya nama Gibran Rakabuming Raka itulah yang kemudian yang terpaling tinggi elektabilitasnya. Bukankah ini adalah sebuah cara yang sistematik, terstruktur untuk menggiring elektabilitas dari capres dan cawapres? Dan itu kemudian melibatkan bukan hanya yang bersifat manual, tapi tadi Pak Roy Suryo mengatakan juga elektronik. Kita tahu akhirnya bahwa menjelang pencoblosan terjadilah juga drama dari lembaga survei yang mengatakan akan terjadi satu putaran keterpilihan capres-cawapres itu. Jadi ini memang dengan manipulasi statistik. Profesor Andi Hanikem Nasution mengatakan bahwa statistik itu adalah tongkat mencari kebenaran, tetapi dia bilang juga mengatakan bisa juga tongkat mencari pintu kejahatan. Jadi ini adalah kejahatan yang terstruktur dan sistematis. Terakhir, ternyata baik manual maupun digital itu melibatkan KPPS. Salah satu laporan dari daerah yang saya terima dari daerah-daerah mengatakan memang si rekap itu ketika kepala KPPS mau mengakhiri pencoblosan, kalau ditekan nomor 3 itu tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau 1 dan 3 ditekan, maka yang bertambah itu adalah calon nomor 2. Jadi ini laporan dari lapangan, saya bukan ahli teknologi informasi, tetapi mengkonfirmasi bahwa si rekap itu bahkan digital instrumen itu menjadi instrumen kejahatan di dalam kecurangan pemilu 2024 itu. Dan itu bersifat masif karena baik itu penggiringan lewat bantuan sosial, penggiringan bahkan dengan intimidasi lewat aparat untuk memilih calon tertentu, itu dilakukan dari seluruh Nusantara ini, jadi bersifat masif. Jadi menurut saya memang
secara saintifik TSM itu memenuhi syarat, dan pernyataan yang hari ini disampaikan bahwa tuntutan kecurangan yang bersifat TSM ini adalah valid, dan itu memenuhi syarat saya kira untuk mendiskualifikasi calon tertentu dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematik, dan Oke, telah hadir untuk Anda semua sulit perawatan yang sangat-sangat melimpah khasiatnya bagi Anda, pria dan wanita, anak-anak, dan yang dewasa. Segala perawatan, kecantikan, serta untuk kesehatan dan penyakit-penyakit kulit lainnya. Obat Sebagun Ajitia Powder dapat Anda order. Harga sangat terjangkau, Rp25.000 saja. Dapat dikirim ke luar kota dan dapat Anda pesan lewat nomor WA nanti tercantum dalam deskripsi.